Kesempatan untuk membahas dan mendalami rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025 ini, baik secara internal maupun rapat bersama eksekutif. Hadirin peserta paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kita masuk pada acara pokok yang kedua, yaitu penyampaian pokok-pokok pikiran DPR. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Utara masa sidang 2 tahun dinas 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Saudara PT Sekda, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati Saudara pimpinan PT Bank NTB dan Direktur PDAM serta pimpinan institusi lainnya. Saudara-saudara dari media cetak, pokok pikiran DPRD masa sidang kedua tahun dinas 2025. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW dalam memberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Utara masa sidang kedua tahun dinas 2025. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam dinamika pemerintah daerah, pentingnya prinsip check and balance menjadi perhatian utama demi menghindari dominasi satu pihak, terutama eksekutif happy. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lekat, sebagai lembaga representasi rakyat menegaskan perlunya keterlibatan yang lebih substansial dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu wujud nyata kontribusi DPRD adalah melalui pokok-pokok pikiran yang didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun sebagai upaya DPRD Kabupaten Lombok Utara dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Adapun tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD yaitu memberikan bahan arahan sekaligus masukan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menyusun dokumen awal draft RKPD. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD juga mengarahkan dan memfokuskan upaya penyelesaian visi dan misi melalui perencanaan dan penganggaran APBD, mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJMD dan RPJMD, mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Utara dalam pelaksanaan pembangunan, dan paling krusial, pokok-pokok pikiran DPRD juga mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan garis besar pokok-pokok pikiran DPRD yang terdiri dari berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi pada saat reses, rapat dengan pendapat dan kunjungan kerja. Di antaranya A. Bidang pemerintahan. Kondisi mayoritas masyarakat Lombok Utara yang hidup berada di pedesaan khususnya mendorong kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Utara lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat pedesaan dengan proposan melakukan percepatan pembangunan desa, terutama bidang sosial, kesehatan, ekonomi, pertanian dan infrastruktur, sehingga nantinya tidak ada lagi desa-desa yang berpredikat miskin tertinggal demi percepatan pembangunan di desa. Maka sangat dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan desa dan peningkatan kompetensi aparat desa demi mendukung percepatan pelayanan masyarakat secara lebih berkualitas. Hal ini juga mesti didukung dengan perbaikan kantor desa di kecamatan dan kecamatan. Pemerintah desa dan masyarakat juga mengusulkan agar sosialisasi terhadap undang-undang, peraturan daerah dan berbagai peraturan bupati, peraturan yang terkait dengan hajat hidup sebagian besar masyarakat bisa terus digencarkan lagi agar tidak terjadi miskomunikasi, putusnya pemahaman antara program pemerintah dan masyarakat. B. Bidang pertanian dan perekonomian. Pedesaan adalah menjadi salah satu ciri mayoritas wilayah di Kabupaten Lombok Utara, di mana mayoritas kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor agraris, khususnya bidang pertanian dan perkebunan, sehingga diperlukan perhatian ekstra pemerintah daerah melalui perpihakan anggaran. Upaya peningkatan kesejahteraan petani harus dilakukan dari hulu sampai hilir, yaitu dengan memberikan kemudahan usaha,
berproduksi di bidang pertanian. Upaya ini mesti diikuti dengan penyediaan bibit, benih, unggul yang cukup, terjangkau dan terjaga prosesnya seperti mudah didapat. Menjamin para petani dewasa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan tidak mentolerir terjadinya penimbunan dan kelangkaan. Selanjutnya petani perlu diberikan kemudahan untuk memperoleh modal usaha serta bantuan alat-alat pertanian. Di samping itu penting dijaga stabilitas harga pokok pertanian agar tetap menguntungkan pada musim panen dan sesudahnya agar tidak mudah dipermainkan oleh para tengkulak. Kegiatan usaha ekonomi juga sangat perlu mendapat perhatian serius adalah pemberdayaan sektor UMKM yang sangat menyerap tenaga kerja secara masif dan secara real turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Produk-produk ekonomi kreatif lokal yang dihasilkan para pelaku UMKM masih terkendala oleh terbatasnya jaringan pemasaran, sehingga dibutuhkan kepedulian dan kebijakan pemerintah daerah untuk membantu dan mendukung secara penuh agar bisa melakukan penetrasi pasar secara lebih luas. Selanjutnya, munculnya desa-desa wisata perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan secara serius, terutama terkait dengan promosinya kepada publik, sehingga memunculkan peluang ekonomi di tengah masyarakat. C. Bidang pembangunan dan infrastruktur. Aspirasi publik yang berkembang saat melaksanakan proses khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur secara umum diarahkan lebih terkonsentrasi pada pengembangan serta perluasan pembangunan infrastruktur, khususnya yang ada di wilayah pedesaan, jalan penghubung antar desa, antar kecamatan. Jumlah usulan di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat kami himpun dan diserap dari masyarakat konstituen masing-masing anggota DPRD memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1. Fokus pembangunan infrastruktur di pedesaan hendaknya diprioritaskan pada pemeliharaan dan perbaikan jalan, jembatan, papingisasi, betonisasi, dan pengerasan jalan, pembuatan saluran irigasi, beronjong, bangunan jembatan antar desa, pembangunan kali antar sungai, pengerukan sedimentasi sungai serta pembangunan sumur-sumur untuk pengairan lahan pertanian. Juga pengadaan air bersih, khususnya di pedusunan secara lebih merata dan berkelanjutan, terutama untuk mengatasi bencana kekeringan di musim kemarau. 2. Pembangunan infrastruktur pertanian harus dijamin dan diprogreskan, mengingat mayoritas penduduk Lombok Utara masih tergantung pada pola kehidupan agraris sebagai sumber ekonomi utamanya dan kehidupannya. Karena itu, pembangunan saluran irigasi, pembuatan sumur-sumur bor, embung, perbaikan jalan dan jembatan yang mempermudah akses para petani ke sawah, perkebunan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian meski terus ditingkatkan pemerataannya hingga merata di seluruh wilayah di Lombok Utara. 3. Pembangunan fisik bidang pendidikan dan keagamaan sangat diharapkan keberlanjutannya oleh masyarakat, terutama pembangunan tempat-tempat ibadah, masjid, mushola, pura, wihara dan lainnya, serta sekolah dan madrasah swasta di bawah yayasan, lembaga, baik yang bersifat formal maupun non formal seperti PAUD, TK, RA, LPT, TPT, Polpes serta lainnya. Perlu terus ditingkatkan jumlah anggarannya karena keberadaannya tidak mendapatkan anggaran atau pembiayaan rutin dari pemerintah dalam setiap tahunnya. D. Bidang kesejahteraan rakyat. Di bidang kesejahteraan rakyat terdapat usulan yang memuat pokok-pokok pikiran di antaranya. 1. Program bantuan sosial dan kesehatan kepada kelompok usia lanjut atau lansia, khususnya yang berasal dari golongan tidak mampu, dan beasiswa kepada anak yatim piatu hendaknya menjadi perhatian pemerintah melalui proporsi anggaran. Hal ini sangat penting mengingat kelompok ini sangat bergantung pada nasib masa depan dan kesejahteraan dari kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya. 2. Program bantuan rumah layak huni atau RLH kepada masyarakat yang kurang mampu miskin agar terus ditingkatkan baik anggarannya maupun jumlah penerima manfaatnya. 3. Pendanaan masyarakat tidak mampu atau miskin dan yang berkebutuhan khusus harus terus-menerus dilakukan secara akurat demi memastikan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah tepat sasaran. 4. Banyaknya model ragam kesenian yang ada, tumbuh dan berkembang di daerah telah menjadi ciri khas kearifan setiap daerah hendaknya terus dijaga serta difasilitasi kelestarian dan aktualisasinya dengan memberikan bantuan bagi pengembangan aktivitas berkesenian di daerah, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas pertunjukan, promosi dan berbagai event festival kesenian. Berdasarkan hal tersebut, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Utara pada prinsipnya untuk mendukung visi dan misi pokok-pokok pikiran
disampaikan pada rapat paripurna ini hari ini untuk memberikan informasi permasalahan dan solusi yang terdiri atas 433 usulan yang telah diintegrasikan dalam sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD yang kami kelompokkan sebagai berikut. 1. Bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga 38 usulan, bidang ekonomi dan keuangan 109 usulan, bidang pembangunan infrastruktur 165 usulan, bidang pertanian perikanan 38 usulan, bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat 83 usulan. Saudara-saudara peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, usulan dan masukan dari masyarakat yang ada di 5 daerah dapil pemilihan tersebut hendak menjadi masukan untuk perbaikan ke depan yang pertama terhadap penganggaran dan pelaksanaan pada APBD tahun berikutnya agar berjalan lebih baik sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan dan dilakukan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Secara keseluruhan setelah menjadi acuan bersama dan merumuskan arah pembangunan Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik, aspiratif dan mendukung kepentingan masyarakat banyak. Demikian penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil Ketua 1 Bapak Hakama atas penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan telah disampaikannya pokok-pokok pikiran DPRD atas hasil reses masa sidang kedua tahun dinas 2025 oleh Saudara Hakama selaku Wakil Ketua 1, maka seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan pada hari ini telah kita selesaikan. Selanjutnya, kami mengundang kita semua untuk hadir kembali pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi Dewan